Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa kekal kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, puji syukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadahkan di Kau pada malam hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Tetapi sebelumnya kami mohon daripadamu untuk berkatilah kami. Mampukan hamba-Mu ini untuk membaca firman Tuhan, agar pembacaan kami boleh baik dan benar. Selanjutnya hamba akan merenungkan firman Tuhan ini. Untuk itu Tuhan, Roh-Mu yang kudus mau ada bersama-sama dengan hamba dan juga jemaat sekalian. Agar kami boleh meresapinya, kami mau memakainya, dan kami mau melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema dari pembacaan kita pada malam hari ini yang telah kami baca dari kitab Filipi 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Temanya adalah pikirkanlah semua yang positif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian, ada dua kata yang perlu kita simak di dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, pikirkanlah, dan yang kedua, positif. Pikirkanlah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mempengaruhi potensi yang ada. Yang kedua, positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positif berarti benar, berarti yakin, nyata, dan membangun. Jadi, pikirkanlah semua yang positif adalah mengarah kepada tindakan nyata dan membangun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Filipi terdiri dari 4 pasal. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus.
secara garis besar kitab Filipi ini mau menceritakan mengenai nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa sehingga Rasul Paulus mau menasihati jemaat di Filipi melalui surat yang dibawa oleh Epaphroditus? Karena Rasul Paulus sangat menyayangi jemaat di Filipi. Rasul Paulus sangat peduli terhadap jemaat di Filipi atas kesetiaan mereka dalam peribadatan dan juga mereka termasuk jemaat yang bersimpati kepada Rasul Paulus sewaktu ada di dalam penjara. Rasul Paulus menemui kesulitan dan juga dalam kondisi sakit. Tetapi jemaat di Filipi terus memberikan dorongan, terus memberikan dukungan. Mereka membawa keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Rasul Paulus betul-betul peduli terhadap jemaat di Filipi ini. Ini dinyatakan dengan walaupun dalam kondisi di dalam rumah tahanan atau di dalam penjara dan di dalam kondisi yang sakit, tetapi Rasul Paulus tetap berdoa kepada Tuhan untuk selalu mau melihat keberadaan atau campur tangan di dalam kehidupan jemaat Filipi, supaya mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat itu terjadi perselisihan di antara jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Terjadi perselisihan ini akan mengganggu kehidupan jemaat di Filipi ini di dalam persekutuan, di dalam pelayanannya. Untuk kita ketahui, perselisihan ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, baik di dalam hati maupun pikiran. Karena apabila hati maupun pikiran tidak mengenakan, maka pelayanannya tidak maksimal. Untuk itu, Rasul Paulus terus-menerus memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi ini. Tetap mendorong mereka untuk jangan mudah jatuh, jangan mudah terpengaruh dengan perselisihan di antara jemaat. Oleh karena itu, rasa perlu sekali dari Rasul Paulus untuk peduli terhadap mereka. Karena kita tahu Rasul Paulus di dalam perjuangannya sebagai hamba Tuhan, dia juga penuh dengan penderitaan. Dia juga tanpa pamrih di dalam melayani Tuhan. Di dalam kondisi yang bagaimanapun, Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan. Seperti yang ada saat ini Rasul Paulus masih berada di dalam penjara.
Hal ini yang Rasul Paulus menginginkan untuk jemaat di Filipi mau lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam kondisi apapun, tetap mereka harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus agar mereka terlepas dari perselisihan-perselisihan ini, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera bagi mereka di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, ayat yang telah kita baca tadi, yang terambil dari ayat yang ke-8, yang saya baca lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maksud daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk ayat yang ke-8 ini adalah apabila mereka terlibat di dalam perselisihan-perselisihan, maka dengan sendirinya mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Hati mereka menjadi panas, pikiran mereka tidak menentu, mudah timbul marah, mudah timbul egois, sehingga otomatis pelayanannya terganggu. Maka Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa daripada memikirkan hal-hal yang tidak dibenarkan atau dapat dikatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lebih baik memikirkan hal-hal yang positif yang ada di ayat yang ke-8 ini yang telah saya baca tadi. Karena dengan memikirkan yang positif ini, yaitu yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ini menggambarkan sehingga jemaat mempunyai hati yang lembut, pemikiran yang positif, sehingga mereka selalu kemana-mana di dalam melayani Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada penghalang bagi pelayanan mereka. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi di ayat yang ke-8 ini. Jadi terus ada pemikiran yang positif sehingga pelayanannya bisa maksimal. Selanjutnya kita lihat di ayatnya yang 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 9 ini mau menggambarkan kepada jemaat di Filipi bahwa apabila kemana-mana mereka memikirkan positif yang seperti ada yang telah kita baca di ayat 8 tadi, yang tiap hari ada dalam pikiran kita, bukan saja kita memikirkan, tapi bagaimana kita harus melakukan itu. Jadi bukan saja kita terus memikir-mikir, tetapi bagaimana kita melakukan itu di dalam kita berjamaat, sehingga semua itu bisa dilihat sama jemaat-jemaat lain atau orang di sekitar bahwa kita telah melakukan tindakan yang positif. Ini adalah sehingga kita bisa menjadi dilihat sama jemaat bahwa kita memang telah melakukan yang terbaik. Jadi bukan kita pikir saja, tapi kita memiliki tindakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian dan Tuhan Yesus Kristus.
setelah kita dengar pembahasan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bentuk nasihat-nasihatnya, bagaimanakah dengan kita? Kehidupan kita di dalam rumah tangga, kehidupan kita dalam keluarga. Ini yang menarik bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian untuk mendengarkannya. Karena hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya dan saya yakin bahwa kehidupan ini pasti dialami oleh setiap orang di dalam rumah tangga masing-masing. Karena kenapa sehingga terjadi di dalam perselisihan di rumah tangga antara ayah dengan ibu atau ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan anak dengan anak. Karena ada tuntutan yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu ada keinginan, ada kebutuhan, ada perbedaan pendapat, dan juga ada cara pikir yang berbeda. Hal-hal ini yang mudah membangkitkan perselisihan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana supaya rumah tangga ini bisa menghilangkan akan hal-hal seperti ini yang bukan berpikir positif tapi mengarah kepada pemikiran yang negatif yang akan membawa kepada rumah tangga ini dalam kehidupan yang tidak sejahtera. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara, adik sekalian sangat berkeinginan untuk kehidupan rumah tangga damai dan sejahtera. Untuk itu perlu disampaikan bahwa seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi adalah berpikirlah yang positif. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, marilah kita berpikir positif supaya tindakan laku kita itu bermanfaat dan berguna. Kehidupan di dalam rumah tangga ada sejahtera, ada damai. Bagaimana caranya supaya kita selalu berada dalam pemikiran positif? Marilah kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu mau datang kepada setiap manusia. Tuhan itu datang pada setiap orang untuk memberikan yang terbaik pada setiap orang. Memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang. Untuk itu seringlah mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah baik dilakukan di rumah tangga, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja dalam persekutuan. Ikutilah itu supaya ada ketenangan, ada damai sejahtera sehingga pada akhirnya berpikir dengan positif. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua, sampai dengan saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi virus COVID-19. Sudah 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun 2 bulan, pandemi COVID-19 ini belum selesai. Sudah diupayakan oleh pemerintah di dalam menerapkan protokol kesehatan, di dalam vaksinasi. Tetapi kita pun harus berpikir positif. Kita harus melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Kita harus berpikir positif supaya kita tidak menjadi
berdampak buruk bagi orang lain. Dengan keberadaan pandemi COVID-19 ini, maka terjadilah kesulitan-kesulitan di dalam perekonomian rumah tangga. Hal ini dapat membuat ketidaksejahteraan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi, faktor kesulitan. Tetapi marilah kita belajar berpikir positif, karena yang terjadi itu adalah pada akhirnya juga selesai. Dan ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Jadi marilah kita berpikir yang positif. Karena kita ada memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang juru selamat, yang adalah harapan dan andalan bagi kita dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian. Untuk kita masuk dalam kehidupan sejahtera, damai, sukacita, marilah kita buka hati dan pikiran kita, menerima Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pemikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini semua akan berjalan dengan baik dan mendapat berkat. Pada akhirnya kita hidup sejahtera dan damai. Berpikirlah positif Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, agar kita tetap kuat, kita tetap sehat, dan kita dapat melakukan semua aktivitas dengan positif. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.